warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Agnesia, NIM 2119261. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Prodi Pendidikan Agama Islam 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sitor Rahmana MA. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soal pertama, yaitu pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi saja secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Seperti yang kita lihat pada saat ini, sistem manajemen pendidikan hanya menitik beratkan kepada menghafal saja. Namun peserta didik tersebut sendiri tidak mampu memahami apa yang dihafal tersebut. Jadi, seharusnya sistem manajemen pendidikan yang diterapkan atau dipakai adalah sistem manajemen pendidikan yang sudah dirancang dengan baik, yang mudah dipahami, disenangi oleh peserta didik, dan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, kita sebagai pendidik harus menyampaikan dan mengajarkan materi pembelajaran tersebut dengan metode yang tepat sesuai dengan manajemen kurikulum yang di dalamnya sudah terdapat rancangan pembelajaran atau metode apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Secara otomatis, jika peserta didik tersebut mampu memahami konsep dan makna dan mereka senang akan sistem yang diterapkan tersebut, maka mereka pun juga akan mudah untuk mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 2. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis, sebuah rancangan yang baik, dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, pendidikan di Indonesia masih belum merata. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yang pertama yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana. Hal ini mungkin terjadi di daerah-daerah kecil ataupun terpencil. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan yang hanya terfokus di kota-kota besar tetapi tidak di daerah-daerah terpencil. Kemudian tenaga kependidikan profesional yang belum merata di setiap wilayah di Indonesia. Kemudian minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kurangnya perhatian pemerintah akan pendidikan, dan yang terakhir yaitu pergantian kurikulum yang tidak konsisten atau tidak beraturan. Kualitas pendidikan yang belum merata disebabkan oleh sistem manajemen pendidikan yang belum terkonsep dengan baik sehingga penerapannya belum merata, dan juga disebabkan oleh perbedaan mindset para pendidik. Kemudian paradigma yang wajib dimiliki oleh bangsa yaitu yang pertama dari yang berfokus kepada guru berpindah berfokus kepada siswa. Biasanya dalam sistem pendidikan itu biasanya guru yang lebih banyak menjelaskan materi, sedangkan sekarang peserta didiklah yang dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam mencari materi pembelajaran, sehingga guru hanya sebagai fasilitator atau pelengkap ataupun pendamping. Yang kedua yaitu dari pasif menjadi aktif. Peserta didik hanya mencawan saja ataupun menerima saja apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi sekarang peserta didik yang dituntut untuk aktif mencari apa yang mereka tidak tahu. Kemudian yang ketiga yaitu dari pribadi menjadi tim. Proses yang biasanya hanya berbasis individual, tetapi sekarang lebih mengedepankan cara belajar kerjasama atau tim ataupun kelompok, yang kemudian yaitu dari tunggal menjadi multimedia. Yang dahulu hanya menggunakan papan tulis saja sebagai media pembelajaran, sekarang itu berganti kepada menggunakan berbagai media teknologi yang sudah ada sekarang,
sebagai bentuk perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir yaitu dari faktual menjadi kritis. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan suatu kontribusi yang sangat erat sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan ini sangat membutuhkan masyarakat dalam mengaplikasikan semua rancangan atau proses sistem pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan masyarakat butuh lembaga pendidikan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada di lingkungan masyarakat tersebut dan melakukan perubahan sehingga mampu untuk bersaing, baik itu lokal, nasional maupun global. Keterlibatan masyarakat itu dijadikan sebagai acuan untuk lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 4, yaitu selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Sebelum membahas kepada keberhasilan seorang pemimpin itu, kita harus tahu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu yaitu sebuah lembaga, sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Pemimpin seharusnya bisa untuk lebih bijak dan bertanggung jawab atas segala yang telah dirancangnya untuk sampai pada tujuan akhirnya. Karena keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinan, tetapi harus ada keserasian antara visi misi yang telah dirancangnya. Kemudian kita masuk kepada soal nomor. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Menurut saya, dalam kondisi ini, seharusnya pemerintah tidak hanya menyediakan kuota internet, tetapi juga perlu akses sinyal yang memadai untuk keberlangsungan proses pembelajaran para mahasiswa atau mahasiswi yang ada di desa-desa terpencil. Lain halnya dengan mahasiswa yang sudah tinggal di daerah kota-kota besar. Karena menurut saya bantuan kuota internet dari pemerintah saja itu bukanlah solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada saat pandemi ini. Karena walaupun sudah ada kuota internet, tetapi sinyalnya tidak baik, maka kuota internet tersebut pun tidak bisa digunakan untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Jadi
mungkin pemerintah bisa mengupayakan untuk bisa mengusulkan atau membuat kebijakan untuk tatap muka, baik itu dalam 1 atau 2 kali pertemuan dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin dengan demikian bisa untuk belajar dengan lebih efektif, dan kita juga masih mampu untuk bersaing apabila konsep pembelajarannya mampu mengantarkan peserta didik pada suasana pembelajaran pada pandemi ini. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.